dan diare di Kabupaten Muaro Jambi terus meningkat. Petugas gabungan sita ratusan kotak amal milik yayasan terafiliasi Negara Indonesia Islam. Dapur MBG di Kabupaten Merangin dibangun untuk 3.363 anak penerima manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Kamis 7 Agustus 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Arsela Amalia, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, laporan kasus ispa dan diare di Kabupaten Muaro Jambi terus meningkat. Peningkatan kasus ini dipengaruhi kondisi cuaca di Muaro Jambi yang panas ekstrim dan sebagian wilayah ditemukan titik api. Musim kemarau yang berkepanjangan serta adanya titik kebakaran di sebagian wilayah di Kabupaten Muaro Jambi menciptakan partikel berbahaya yang dapat merusak pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan penyakit lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, terjadi peningkatan kasus ISPA pada bulan Juni lalu yang mencapai 2.326 orang. Pada bulan April sebelumnya, kasus ISPA hanya terdapat 1.697 kasus, dan di bulan Mei terdapat 1.947 orang yang menderita ISPA. Sementara untuk data di bulan Juli, sejauh ini Dinas Kesehatan masih melakukan perekapan. Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi Afifuddin mengatakan, cuaca panas ekstrim dan kurangnya konsumsi air putih dapat memperburuk kondisi warga yang terinfeksi bakteri. Dari ribuan kasus yang ditemukan, Afif memastikan semua pasien dapat ditangani dengan baik oleh tenaga kesehatan, baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit. Tidak hanya infeksi saluran pernapasan akut, musim kemarau yang telah berlangsung sejak 2 bulan terakhir juga berdampak signifikan pada peningkatan kasus diare. Dari catatan Dinas Kesehatan pada bulan Mei lalu, kasus diare hanya terdapat 150 dan saat ini meningkat pada bulan Juni yang mencapai 201 kasus. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sejak awal Agustus 2025, curah hujan di Kabupaten Sarolangun cenderung meningkat. Kondisi ini berpotensi memicu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, serta angin kencang. Meskipun puncak musim kemarau basah tahun 2025 diperkirakan terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober, namun curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi telah mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Sarolangun sejak awal Agustus. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jambi, dalam beberapa hari ke depan, wilayah Kabupaten Sarolangun masih berpotensi diguyur hujan. Saat ini wilayah tersebut telah resmi memasuki musim hujan. Yen Aswadi mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi cuaca terkini. BPBD akan terus melakukan pemantauan dan siap memberikan respons cepat jika terjadi gangguan akibat cuaca ekstrim. BPBD mengajak masyarakat untuk saling siaga dan tanggap terhadap potensi bencana. Warga juga diminta untuk segera melaporkan potensi bahaya di lingkungan sekitar agar dapat ditangani dengan cepat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, sepanjang musim kemarau pada Juli hingga Agustus 2025, luasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi mencapai 421,77 hektar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan reporter TVRI Jambi, Yogi Aprilianto di sana. Yogi, silakan dengan laporan Anda.
Baik saudara, dapat kami laporkan bahwa saat ini Provinsi Jambi berada pada puncak musim kemarau, yakni pada bulan Juli hingga Agustus 2025. Memang Provinsi Jambi ini menjadi salah satu wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi basah. Artinya memang pada musim kemarau masih terdapat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat seperti yang kita rasakan pada beberapa hari yang lalu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, dengan terjadinya kemarau panjang pada tahun ini di Provinsi Jambi, sehingga terjadilah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang mencapai kurang lebih 421 hektar dan terbesar berada di Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Desa Gambujaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang mencapai kurang lebih 270 hektar. Selain Kabupaten Muaro Jambi yang menjadi titik terbesar kasus kebakaran hutan dan lahan, ada beberapa kabupaten lainnya juga yang terjadi karhutla seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian Kabupaten Sarolangun dan juga Kabupaten Batanghari dengan luasan lahan yang terbakar sekitar 16 hektar lebih. Dan kemudian saudara, dapat kami laporkan juga bahwa terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi ini terdapat dua faktor yang menurut Kalaksa BPBD Kabupaten Muaro Jambi, di mana faktor pertama ini akibat alam, di mana memang ketika terjadinya kemarau tanah gambut yang mengering kemudian terkena sinar matahari bisa menyebabkan terjadinya kebakaran lahan maupun hutan. Dan juga faktor lainnya yaitu karena kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan dan juga membuka lahan dengan cara dibakar. Kemudian dampak dari musim kemarau ini juga dirasakan oleh seluruh petani yang ada di Provinsi Jambi, yakni terkhusus mereka yang bergerak di bidang sentra padi, di mana sangat membutuhkan yang namanya air untuk mengairi sawah mereka. Dan diimbau juga kepada seluruh masyarakat bahwa saat ini memang kita akan merasakan yang namanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang dan juga petir. Namun kami mengimbau bahwa dengan terjadinya hujan dan juga musim kemarau yang masih terjadi ini, untuk dapat berhati-hati untuk tidak dapat membuang puntung rokok sembarangan dan juga membuka lahan dengan cara dibakar. Kemudian untuk dapat siap siaga potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan maupun banjir, tanah longsor maupun angin puting beliung. Demikian dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yogi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Tim terpadu dari kepolisian dan Kesbangpol Batanghari menyita ratusan kotak amal milik dua yayasan yang diduga terafiliasi dengan Gerakan Negara Islam Indonesia. Petugas gabungan dari tim Du Kesbangpol serta Kepolisian Batanghari melakukan penyisiran terhadap toko dan warung kelontong di wilayah Kecamatan Muara Bulian. Upaya ini dilakukan untuk melakukan penyitaan terhadap kotak amal milik Yayasan Amal Barokah Indonesia serta Yayasan Peduli Insan Indonesia yang diduga terafiliasi dengan Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII. Dari hasil penertiban tersebut, petugas berhasil mengamankan 144 kotak amal yang disebarkan pihak yayasan di berbagai toko dan warung makan. Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama Ormas Kantor Kesbangpol Batanghari, Zamhuri mengatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari pembekuan izin operasional kedua yayasan yang telah terdeteksi menyalahi aturan dan dianggap mengganggu keutuhan NKRI. Kegiatan hari ini adalah tindak lanjut dari pembekuan yayasan yang terindikasi Gerakan NII. Nah, di Batanghari ada dua yayasan terindikasi Gerakan NII. Pertama adalah Yayasan Amal Barokah Indonesia, kemudian Yayasan Peduli Insan Indonesia. Dan hari ini kita lakukan penindakan atau pengambilan kotak amal. Hasil kotak amal yang disita nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak berwenang seperti Basnas, tokoh agama, dan penegak hukum untuk menentukan pengelolaan dana sesuai aturan yang berlaku. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Antusias siswa jalani cek kesehatan gratis. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Sesaat lagi. Anda masih di Jambi hari ini. Saudara, para siswa sangat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Dengan pemeriksaan secara dini, para pelajar dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh lebih dini. Di Sekolah Dasar Negeri 45 Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, sangat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di sekolah. Satu persatu siswa menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari penimbangan berat dan tinggi badan, cek gigi, pemeriksaan telinga, hingga imunisasi. Salah seorang siswa, Cika Melani, mengungkapkan, meski awalnya merasa takut dan khawatir akan disuntik, namun mereka akhirnya senang karena dapat hasil yang baik dari pemeriksaan kesehatan gratis ini. Pemeriksaan ini sangat bermanfaat karena dapat membantu siswa untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh secara langsung. Awal mulanya saya takut untuk disuntik. Setelah disuntik ternyata tidak sakit. Kami senang hari ini disuntik vaksin. Terima kasih pemerintah yang telah melaksanakan kegiatan ini. Pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari program besar Presiden untuk menciptakan generasi emas bangsa. Dengan pemeriksaan lebih dini dinilai dapat menyelamatkan anak dari berbagai potensi penyakit. Meski dilakukan pemeriksaan secara berkala, namun para guru dan orang tua diharapkan dapat memastikan kebersihan lingkungan, memantau pemenuhan gizi, serta berolahraga yang cukup bagi siswa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Merangin mulai dibangun dan ditargetkan selesai pada September mendatang. Dapur ini akan menyediakan makanan bergizi gratis untuk 3.363 anak. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Merangin mulai dibangun di Desa Salambuku, Kecamatan Masumai sejak 6 Juli 2025. Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah, Wakil Bupati Merangin Abdul Hafid, serta pejabat lainnya meletakkan batu pertama secara simbolik pada bangunan dapur tersebut. Dapur SPPG yang memiliki luas 20 x 20 meter persegi ini, pembangunannya ditargetkan selesai pada September mendatang. Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah mengatakan, terdapat 3.363 anak yang menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis. Ribuan anak ini tersebar di 25 sekolah, terdiri dari sekolah kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Untuk penerima manfaat 3.363 itu yang terdata. Namun demikian berdasarkan dari waktu ataupun jarak tempuh itu akan bisa bertambah lagi. Untuk luas bangunan 20 x 20 meter persegi di atas lahan 1.400 meter. Wakil Bupati Merangin Abdul Hafid mengapresiasi Polres Merangin dan Polda Jambi yang telah membangun SPPG ini dan diharapkan menjadi contoh untuk SPPG berikutnya di Kabupaten Merangin. Jadi contoh bagi kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Merangin ini. Kita tahu bahwa Kabupaten Merangin mempunyai 24 kecamatan yang letaknya cukup jauh, dan kemudian juga siswa, kalau andai kata tingkat SD saja Kabupaten Merangin itu sudah 32.000 lebih. SPPG ini merupakan yang pertama di Kabupaten Merangin, yang nantinya akan memiliki 47 petugas terdiri dari berbagai unsur untuk menyediakan makan bergizi. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Sekolah Rakyat Terintegritas 13 Kabupaten Tanjung Jabung Timur bakal resmi dibuka pekan depan. Sejumlah kebahagiaan terpancar dari para calon siswa jelang masuk asrama.
Kehadiran sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto berhasil memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan. Di balik wajah ceria Rizky, calon siswa kelas 9 sekolah rakyat menengah atas terintegrasi 13 Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersemat harapan besar. Setiap kali berbicara tentang masa depannya, matanya berbinar. Rizky menyebut akan bersungguh-sungguh memanfaatkan program sekolah gratis ini. Ia bertekad untuk meraih cita-citanya sebagai seorang polisi di masa depan agar dapat membanggakan kedua orang tuanya. Menjelang masuk asrama, selain belajar mandiri, Rizky juga menyempatkan diri untuk membantu ayahnya dalam mengais rezeki, mulai dari mengupas pinang hingga pekerjaan lain yang halal. Karena terbantu banget karena ekonomi keluarga juga kurang kan, jadi manfaatkanlah yang semaksimal mungkin gitu. Saya sudah membantu lah untuk mengurangi beban orang tua. Ini yang tahu informasi sekolah rakyat dari siapa? Dari Pak Perdi. Pak Perdi itu siapa? Pendamping dari sekolah rakyat. Nantinya Rizky tidak sendirian masuk asrama, kedua adiknya Maya dan Junior juga turut mendapatkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Keduanya akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di sekolah rakyat. Khalifa TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris serahkan penganugerahan Parit Rama Award tingkat Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyerahkan penganugerahan Parit Rama Award tingkat Provinsi Jambi. Anugerah ini menjadi pengakuan atas kontribusi dalam perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyerahkan penganugerahan Parit Rama Award tahun 2024 tingkat Provinsi Jambi kepada sejumlah kepala daerah dan pelaku usaha yang telah mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penghargaan bergengsi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi tinggi pemerintah daerah maupun pelaku usaha dalam mendukung program pemerintah pusat melalui BPJS Ketenagakerjaan. Gubernur Al-Haris mengatakan, Parit Rama Award menjadi pengakuan atas kontribusi dalam perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sangat penting bagi perlindungan hak-hak para pekerja, khususnya para pekerja rentan. Hadirnya perlindungan bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, menjadi urgensi dalam menjaga kualitas sumber daya tenaga kerja agar terlindungi dari risiko yang mungkin terjadi. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui langkah-langkah nyata yang terus dijaga. Kita berharap ke depan kita meluas jaringan ini, datanya kita lihat lagi, kita percaya masih sangat banyak warga Jambi yang belum bisa tetapkan di sini. Nah, mudah-mudahan ke depan kita semakin banyak memasukkan mereka dalam kegiatan ini, karena penting sekali bagi mereka. Di samping mereka ada jaminan dalam hal bekerja, resiko, mereka juga nyaman gitu. Kabupaten Sarolangun menjadi pemerintah daerah peringkat pertama penerima Parit Rama Award tingkat Provinsi Jambi. Bupati Sarolangun Hurmin memastikan Pemkab Sarolangun terus berupaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Mewujudkan terselenggaranya jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah merupakan tanggung jawab yang akan diupayakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Memastikan masyarakat mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan akan memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan daerah. Yang jelas
di sini, dan pikiran kita ke depan. Nah, itulah yang jelas. Ya sangat penting lah, sangat penting. Kita ini kan apalagi kami, saya sendiri memang orang dari bawah, ya, tahu susahnya seperti apa. Kalau nggak kita buat segini, pasti tanggung jawab kita juga memang, ya kan? Nah, hari-hari siang malam itu kita menerima laporan dari masyarakat, apalagi ini yang namanya tenaga kerja, kecelakaan kerja segala macam, ya kematian, kan kita udah tahu itu pasti. Penganugerahan Paritrana Award tahun 2024 tingkat provinsi diberikan dalam sejumlah kategori, mulai dari pemerintah kabupaten kota, perusahaan, BUMD, institusi pendidikan, hingga pelaku usaha mikro. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris kumpulkan seluruh kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Langkah ini menjadi bagian evaluasi dan pertajaman program-program kerja pemerintah daerah. Dalam upaya mengevaluasi dan mempertajam program-program kerja pemerintah daerah, Gubernur Jambi Al-Haris mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan, pemerintah provinsi merupakan perwakilan pemerintah pusat yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah. Memastikan program-program Astacita dapat berjalan dengan optimal, mulai dari MBG, percepatan pembentukan SPPG, Koperasi Merah Putih hingga sekolah rakyat, menjadi tugas yang harus didorong oleh pemerintah provinsi. Al-Haris meminta seluruh kepala OPD untuk mampu melaksanakan tugas yang dibebankan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanah pemerintah pusat. Pertajaman dan evaluasi kinerja para OPD sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan program pusat di daerah sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Melalui sinkronisasi RPJMD provinsi hingga kabupaten kota dengan program Astacita, pemerintah didorong untuk berupaya menyelesaikan target-target pembangunan semaksimal mungkin. Sebagai pemerintah Provinsi Jambi, tugas kami mendorong percepatan apapun yang menjadi program nasional. Dari mulai MBG, Koperasi Merah Putih, termasuk juga sekolah rakyat, termasuk juga program-program lain yang menjadi Astacita Pak Presiden, ya. Nah, yang kedua, kan kami sudah mengesahkan RPJMD dan itu juga diikuti oleh RPJMD Kabupaten Kota yang harus sinkron. Mendukung percepatan implementasi program pemerintah pusat di daerah menjadi bagian penting untuk mewujudkan suksesnya pembangunan nasional. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo menerima kunjungan kerja Gubernur Jambi Al-Haris. Pada kunjungan silaturahmi tersebut, Gubernur Jambi juga melakukan dialog bersama para Forkopimda dan Kepala OPD Kabupaten Tebo. Pemerintah Kabupaten Tebo menyambut kunjungan kerja Gubernur Jambi Al-Haris. Kunjungan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Tebo dan diterima langsung oleh Bupati Tebo Agus Surbianto serta Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi menekankan kepala daerah agar segera menyelesaikan percepatan pembangunan fasilitas makan bergizi gratis di wilayah-wilayah terpencil, khususnya yang sulit dijangkau dan memiliki akses terbatas. Gubernur Al-Haris juga menyampaikan bahwa program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditargetkan mulai beroperasi di Kabupaten Tebo pada akhir tahun ini. Gubernur mendorong para camat dan kepala desa agar diberikan ruang untuk membangun fasilitas tersebut di wilayahnya masing-masing. Selain MBG, program pemerintah pusat lainnya juga diminta dipercepat pengoperasiannya, seperti Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Sekolah Rakyat. Kunjungan kerja di Tebo, tujuannya adalah pertama silaturahmi, karena Tebo baru saja dilantik Bupati dan Bupati baru. Tentunya perlu ada arahan kami dari Komisi bagaimana percepatan pembangunan di Tebo ini. Khususnya juga kita bahas program-program yang menjadi fokus pusat hari ini. Dari mulai makan bergizi, koperasi desa, juga ketahanan pangan dan juga sekolah rakyat. Ya, tujuannya agar Tebo menyiapkan semua dokumen-dokumen yang terkait dengan program pemerintah pusat itu.
Bupati Tebo Agus Rubianto menyampaikan kehadiran Gubernur Jambi tidak hanya sebatas menjalankan agenda pemerintahan, tetapi juga mencerminkan sinergi dan komitmen bersama dalam membangun Provinsi Jambi yang lebih baik. Bupati Tebo mengapresiasi perhatian dan dukungan Gubernur terhadap program pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pengembangan potensi unggulan lainnya. PDMD tahun 2025-2029 untuk ditetapkan jadi ranperda, untuk ditetapkan jadi perda. PDMD tahun tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tebo, di mana visi RPJMD tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Kabupaten Tebo yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Dalam pertemuan ini, Gubernur Jambi dan pimpinan daerah Kabupaten Tebo juga melakukan dialog strategis yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan program pembangunan daerah. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya KPK limpahkan kasus suap RAPBD Jambi tahun 2017. Anda masih di Jambi hari ini. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi melimpahkan perkara suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 ke Pengadilan Negeri Jambi. Pada pelimpahan ini KPK menyerahkan berkas perkara terdakwa Sulianti, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 hingga 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD tahun anggaran 2017. Pelimpahan berkas perkara ini menjerat terdakwa Sulianti yang sebelumnya telah ditahan oleh penyidik KPK. Sulianti merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Pelimpahan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kasus yang telah menjerat banyak pihak sebelumnya. Saat ini terdakwa Sulianti telah ditahan dan dalam proses pemindahan ke Lapas Perempuan Jambi. Hari ini kami melimpahkan perkara atas nama terdakwa Sulianti yang merupakan lanjutan dari perkara ketok palu anggota DPRD Provinsi Jambi pada tahun anggaran ketok palu 2017. Untuk terdakwa sendiri saat ini sudah di Jambi atau belum? Saat ini terdakwa sudah di Jambi, sekarang lagi sedang proses pemindahan ke Lapas Perempuan di Moro Jambi. Yang dilimpah apa aja tadi? Yang kita limpah berkas perkara, dakwaan, surat pelimpahan. Pelimpahan perkara ini menjadi yang terakhir berdasarkan alat bukti yang dikantongi. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan lanjut jika ditemukan alat bukti baru. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Nekat gelapkan uang perusahaan senilai 81 juta rupiah lebih, admin VIP pub dan bar di kawasan Jambi Selatan, Kota Jambi dibekuk polisi. Aksi ini dilakukan pelaku hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Kota Jambi berhasil mengamankan seorang pelaku kasus penggelapan dalam jabatan. Pelaku diketahui bernama Cleopatra Rizky, warga Kota Jambi. Kapolsek Jambi Selatan AKP Herawati Siregar menjelaskan, kasus ini terungkap setelah pemilik usaha curiga terhadap laporan pemasukan penjualan yang tidak sesuai pada bulan Oktober 2024 silam. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pelaku telah melakukan penggelapan secara berkala dengan total kerugian mencapai 81 juta rupiah lebih. Dari hasil penyidikan, pelaku mengaku menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 374 8 dalam jabatan LPB 339 2025 SPK Polsek Jambi Selatan. Hari tanggal Jumat 7 Februari 2025, korbannya VIP Bar and Pub
Pelakunya CR yang di belakang saya. Kronologisnya, Susanti melakukan audit keuangan dan dia melihat ada sedikit keanehan, yaitu keuangan di Oktober 2024 ini diblur. Jumlahnya 81.144.326. Saat ini pelaku telah diamankan di rutan Polsek Jambi Selatan untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang bendera mulai membuka lapak di sekitaran lapangan Merdeka, Kota Sungai Penuh. Namun hingga saat ini para pedagang mengakui jumlah pembelian bendera mengalami penurunan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, para pedagang bendera mulai membuka lapak dagangannya di sekitar lapangan Merdeka, Kota Sungai Penuh. Namun para pedagang mengakui jumlah pembelian bendera mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang, Agung, mengatakan pada tahun sebelumnya dalam satu hari bisa menghasilkan penjualan hingga Rp500.000 dan puncak ramainya pembelian bendera biasanya terjadi mulai dari tanggal 1 Agustus. Namun saat ini hasil penjualan hanya Rp200.000 hingga Rp300.000. Harga bendera bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp500.000 sesuai dengan jenis dan ukuran bendera. Sementara bendera dipasok dari daerah Bandung. Ya, untuk bendera saya jual dari bulan Juli sekitar tanggal 25 sampai 17 Agustus. Untuk harganya tuh mulai dari harga berapa, Pak? Untuk harga bervariasi dari mulai yang 10.000 sampai yang 500.000 juga ada. Untuk stoknya ini dari mana, Pak? Untuk stoknya dari Bandung, Bang. Pedagang sangat berharap adanya kesadaran dari masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci untuk mempunyai inisiatif memasang bendera di kendaraan serta di depan rumah untuk memeriahkan dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Seorang pria di Kerinci menganiaya seorang kakek hingga mengalami luka serius dan patah tulang. Pelaku berhasil dibekuk polisi dan terancam hukuman penjara selama 8 tahun. Anggota Polsek Danau Kerinci bersama tim Macan Kincai mengamankan seorang pria berusia 52 tahun bernama Sudirman, warga desa Serumpun Pau, Kecamatan Danau Kerinci Barat. Penangkapan dilakukan di rumah pelaku setelah melakukan penganiayaan terhadap Yahya, 72 tahun, yang mengalami luka di telinga dan patah tulang di lengan. Korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prastiawan mengatakan, insiden berawal dari sengketa tanah kebun yang diklaim kedua belah pihak. Korban mendatangi pelaku di lahan yang sedang digarap dan melarang pelaku untuk melanjutkan aktivitasnya. Namun pelaku menolak dengan alasan memiliki dokumen kepemilikan tanah tersebut. Perdebatan memanas hingga korban diduga memukul pelaku dengan kayu dan selanjutnya mengacungkan pisau. Dalam kondisi terancam, pelaku berupaya menghindar dan membalas dengan memukul kepala korban. Pukulan tersebut mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami cedera serius. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 351 dan 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara. Sebelum kejadian ini pelaku dan korban ada permasalahan terkait tanah perladangan desa Tanjung Pawilir. Korban datang ke ladang pelaku, kemudian meminta agar pelaku tidak bekerja di ladang tersebut. Kemudian pelaku menjawab bahwa ladang tersebut adalah miliknya berdasarkan atas kepemilikan surat ladang yang dimiliki oleh pelaku. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk menyelesaikan konflik pertanahan melalui jalur hukum atau mediasi agar tidak berujung pada tindakan kekerasan. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi warga agar menjaga emosi dan mendahulukan upaya damai dalam menyelesaikan sengketa. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Arsela Amalia. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.